Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ainur Rohman, NPI 1462 100 187. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya ETS pengembangan antarmuka pengguna. Di sini saya membuat suatu aplikasi mobile yaitu Campus Library. Yang pertama ada user flow ya. User flow pertama ada welcome page, lalu ada login, terus dilanjut dengan atau login menggunakan akun Gmail. Di dalam login tersebut terdapat username, password, lalu lanjut login. Nah, setelah tampilan login akan masuk ke dalam tampilan home. Dalam home terdapat pencarian kategori buku, daftar nama kategori buku, lalu lanjut ke daftar buku. Dalam daftar buku terdapat pencarian buku dan daftar nama buku yang akan kita cari atau pinjam. Nah, lanjut ke buku. Di sini buku terdapat eh, sampul buku, nama buku, penulis buku, penerbit, kata letak, abstrak. Terus kita bisa melakukan peminjaman buku dan juga menambahkan ke dalam fitur favorit. Nah, di dalam login tersebut juga ada bagian profile, yang dimana profil ini terdapat foto profil kita, terus nama profil, terus jurusan kita, lalu nomor telepon kita, email, terus ada favorit, yang dimana favorit tersebut isinya yaitu buku-buku yang kita simpan, terus kita bisa logout. Nah, yang favorit tersebut ada daftar buku favorit. Nah, lanjut ke dalam laporan. Di sini laporan terdapat isinya itu daftar laporan peminjaman. Ini bagian teks itu welcome page, tag layar, nah, login. Ini ada username, password, login Gmail, dan klik login. Dalam login Gmail kita juga bisa tampilan username, password, dan klik login. Pada tampilan home terdapat pencarian kategori buku dan juga daftar nama kategori buku. Dalam daftar buku page terdapat pencarian nama buku, daftar nama buku berdasarkan kategori yang dipilih. Lalu dalam buku tasnya yaitu klik button pinjam untuk meminjam buku, terus klik favorit untuk menambahkan ke dalam favorit, yang dimana buku-buku tersebut akan disimpan di dalam profile. Laporan terdapat daftar laporan peminjaman buku, terus 8, klik button favorit untuk melihat daftar buku yang telah ditambahkan dalam favorit, dan juga klik button logout untuk keluar akun. Di favorit terdapat daftar buku favorit. Di sini terdapat eh, ini itu ya wireframe. Nah, dalam wireframe welcome terdapat ini teks yang tengah ini bisa diisi dengan logo kita. Terus ini keterangan aplikasi kita, gitu. Tekan untuk memulai, ini untuk memulai homepage dari aplikasinya. Nah, untuk bagian login terdapat username, password, login dengan Gmail, lalu klik button login. Lanjut login Gmail sama seperti page login, cuma di sini kita memakai login Gmail. Nah, pada bagian home ini terdapat buku-buku, terus di atasnya ini judul kita, terus untuk cari kategori ini tujuannya untuk mencari buku-buku. Terus di bawah ini ada
button, itu ada beranda laporan profil. Ini di bawah ini ada footernya. Di bagian profil di lingkaran ini bisa dipakai untuk foto profil kita. Terus di bawah lingkaran terdapat teks teks yang menjelaskan tentang nama kita atau NPI kita. Nah, di sini terdapat jurusan, nomor telepon, email, terus ada favorit, di mana favorit ini terdapat buku-buku yang kita masukkan dalam favorit. Kita bisa logout. Yang favorit ini nanti akan menampilkan suatu buku-buku yang kita tambahkan. Terus di sini ada laporan peminjaman. Di sini terdapat laporan peminjaman buku-buku yang kita pinjam. Nah, ini ada laporan keterlambatan dan juga laporan pengembalian. Nah, di sini ada tampilan dari laporan keterlambatan. Ini terdapat deskripsi yaitu batas waktu dan denda denda kita karena kita terlambat mengembalikan buku. Di sini untuk tampilan laporan pengembalian buku. Di daftar buku ini terdapat buku-buku yang ditampilkan yang mana kita bisa memilih untuk meminjam atau cuma melihat sampul dari buku tersebut. Nah, ini tampilan detail dari buku. Ini ada logo bukunya atau gambar bukunya. Terus terdapat penulis buku, penerbit, dan tata letak. Tata letak ini bisa dipakai eh, di bagian di mana buku tersebut diletakkan. Nah, abstrak di sini penjelasan dari suatu bukunya. Nah, di sini ada button. Log ini dibagikan sebagai favorit. Dan ini bisa button pinjam yang mana kita bisa meminjam buku tersebut. Nah, ini decision di mana kita bisa menampilkan apakah yakin untuk meminjam satu buku tersebut atau kita bisa menampilkan peminjaman tersimpan dalam laporan di mana kita terdapat eh, kita mendapatkan suatu notifikasi atau pop-up di mana buku kita berhasil tersimpan dalam laporan. Dan ini untuk eh, hi-fi-nya, hi-fi aplikasi dari website tadi, penjelasannya sama seperti yang ada di Wireframe. Ini untuk login Gmail, home, tampilan buku, di sini ada profil kita, nanti ke favorit, terus laporan peminjaman, terus juga buku, laporan keterlambatan dan laporan pengembalian. Ini ada terdapat daftar buku. Di sini ada detail dari buku tersebut. Nah, terdapat logo sampul bukunya, ada penulis, penerbit, dan letak deskripsinya atau abstrak tadi penjelasan dari bukunya. Nah, ini decision pop-up dari kita kalau meminjam suatu buku dan juga saat kita meminjam dan tersimpan di dalam laporan. Nah, jadi Anda yakin untuk meminjam, ya atau tidak? Kalau iya, nanti akan muncul peminjaman tersimpan dalam laporan. Kalau tidak, dia akan eh, balik lagi ke bagian buku ini. Nah, untuk eh, prototipe-nya ini, nah seperti ini. Flow 1, welcome, masuk ke login. Nanti bagian login kita bisa memilih login menggunakan username atau password atau menggunakan login email. Untuk bagian home,
terdapat laporan daftar buku yang mau kita pinjam. Tuh, daftar buku. Mungkin langsung saja ke bagian prototipe ya. Nah, pada bagian ini kita tampil ya untuk bagian Wi-Fi aplikasinya. Ini tampilan awal dari saat kita membuka aplikasi tersebut. Nah, kita bisa tekan sini, tekan untuk memulai. Nah, ini tampilan untuk loginnya. Sini kita bisa memakai username atau password ini atau menggunakan login Gmail. Lalu saja kita klik. Nah, otomatis dia akan menampilkan username dan passwordnya. Lalu klik login. Nah, ini terdapat kategori-kategori buku yang dimana dikatakan dengan karya umum, filsafat, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, pengetahuan, seni dan hiburan, kesusastraan, dan sejarah. Nah, ini, ini, ini dalam footernya ada beranda, laporan, sama profile. Nah, ini di dalam laporan terdapat laporan keterlambatan dan juga laporan pengendalian. Di dalam laporan juga terdapat daftar-daftar buku yang kita simpan. Ada Laskar Pelangi, Judul Ayah, dan juga 11 Patriot. Lanjut ke profil. Profil di sini terdapat foto profil kita, terus juga ada nama kita, dan juga NPI kita. Terus ada tulisan kita, nomor telepon, dan juga email. Nah, ada juga button favorit dan juga button untuk logout. Kita balik lagi ke beranda, kita klik karya umum. Nah, nanti akan tampil beberapa buku yang dikategorikan di karya umum. Terdapat Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, 11 Patriot, Edensor, Ayah, dan Sirkus Pohon. Kita coba klik Laskar Pelangi. Nah, sini terdapat detail dari buku Laskar Pelangi. Nah, terdapat penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, dan letaknya terdapat di A01. Deskripsi dari bukunya yaitu Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat button pinjam dan button favorit. Kita coba klik button pinjam. Nanti akan muncul decision. Kita akan bisa memilih Anda yakin untuk meminjam, ya atau tidak. Kita coba klik ya. Nah, nanti akan muncul peminjaman tersimpan dalam laporan. Kita klik OK. Terus, semisal kalau kita mau pinjam, tapi kita tidak jadi, kita coba klik pinjam. Anda yakin untuk meminjam, kita klik tidak. Nah, ini nanti akan stuck di sini aja, nggak akan pindah ke halaman yang lain. Jadi kita tidak jadi untuk meminjam buku tersebut. Kita coba klik button lock atau favorit. Nah, sini terdapat button favorit, ah, terdapat tampilan favorit yang dimana terdapat buku-buku yang kita masukkan ke dalam favorit. Kita klik keluar lagi. Nah, nanti akan eh, keluar dan tampilannya kembali ke file. Jadi coba lagi, kita coba cari kategori. Ini muncul karya umum lagi, kita klik lagi.
Sama seperti tadi, kita akan eh, mendapatkan tampilan yaitu kategori buku karya umum. Klik keluar, kita coba ke laporan. Dalam laporan ini kita terdapat laporan keterlambatan dan pengembalian. Kita coba klik laporan keterlambatan. Nah, dalam laporan keterlambatan ini, saat kita mengembalikan bukunya terlambat, kita akan mendapatkan notifikasi yaitu dan juga penjelasan yaitu ada tanggal pinjamnya tanggal 6 bulan 12 tahun 2022, terus batas waktunya tanggal 12 bulan 12 2022. Sedangkan saat kita mengembalikan itu berada pada tanggal 15. Jadi kita tanggal 13. Jadi kita terkena denda yaitu sekitar 50.000. Jadi kita saat telat mengembalikan buku kita akan denda sekitar 50.000. Kita klik kembali. Lanjut kita klik laporan pengembalian. Nah, saat kita mengembalikannya tidak terlambat, denda itu tidak akan muncul. Ini tanggal pinjamnya tanggal 16 bulan 12 2022 dan batas waktunya tanggal 22 bulan 12 2022. Dan ini untuk mengembalikan bukunya tidak terlambat, jadi dendanya kosong. Kita klik kembali lagi, kita lanjut ke bagian profile. Sini terdapat tampilan profile ya. Ini langsung aja klik bagian favorit. Nah, favorit ini terdapat buku-buku yang kita masukkan ke dalam fitur favorit. Laskar Pelangi, Arya Ayah, karya dari Angga Wirata, dan juga Sirkus Pohon. Kita klik kembali. Kita coba langsung klik logout. Ini terdapat klik logout. Tujuannya buat kita keluar akun. Kita klik logout. Dan ini terdapat pop-up apakah Anda yakin untuk keluar, ya atau tidak. Misal kalau kita klik tidak, ya akan balik lagi ke tampilan semula. Misal kalau kita klik logout, terus kita pilih ya, nah nanti akan balik lagi ke aplikasi sebelumnya atau tampilan awal aplikasi. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.